Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis dalam Titus 2 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikian firman Tuhan. Memiliki integritas. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Bahwa seorang pengikut Kristus harus nampak dalam hidupnya dia memiliki integritas. Sehingga setiap orang yang mendengar yang dia bicarakan mau dan menerima apa yang disampaikan. Surat Titus adalah nasihat Paulus kepada Titus, pemimpin jemaat di Kreta, sebuah pulau yang terkenal dengan reputasi moral yang buruk. Sehingga Paulus mengingatkan Titus untuk menjadi teladan, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat perbuatan. Menjadi pribadi yang berintegritas, pribadi yang selaras antara perkataan dan perbuatan. Integritas sangat penting, karena di tengah masyarakat yang penuh keraguan dan kecurigaan, kehidupan yang bersih dan konsisten akan menjadi kesaksian yang kuat. Bahkan ketika mereka mengatakan hal-hal yang buruk, Tuhan memanggil kita untuk menjadi kitab terbuka yang dapat dibaca orang lain. Orang lain dapat membaca kehidupan kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Apakah sesuai dengan sebutan pengikut Kristus atau tidak? Saat kita mempunyai integritas dan bersungguh-sungguh dalam kebaikan, kita bukan hanya menginspirasi, tetapi juga melindungi kesaksian Injil dari celaan. Saudaraku, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk mengatakan kebenaran, tetapi untuk menjadi kebenaran itu dalam tindakan. Ketika integritas kita terjaga, bahkan orang yang berniat jahat kepada kita akan kehabisan alasan untuk menjatuhkan kita. Dunia tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, tetapi juga melihat bagaimana kita hidup. Sama seperti seorang pelatih olahraga yang melatih disiplin muridnya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan disiplin yang ia tunjukkan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita dipanggil untuk menjadi kitab terbuka yang dibaca dunia. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan pelayanan. Biarlah perkataan kita selaras dengan tindakan kita. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca hidup kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa di surga buat pagi yang indah ini, di mana Tuhan telah memelihara hidup kami dari malam yang gelap hingga pagi yang indah ini.
Dan di pagi ini kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu menjadi dasar dalam kehidupan kami, agar kami berbuat baik sesuai dengan kehendak. Kami bukan hanya mengucapkan di bibir kami saja kami percaya kepadamu, tetapi kami mau melakukan di dalam tindakan kami sehari-hari. Kuatkanlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi ini juga kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami siang dan malam. Dan apapun yang akan kami kerjakan di hari ini, kiranya Tuhan beserta kami. Dan ampunkan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.